Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Seharusnya selalu kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat belajar bersama, walau hanya seujung jari. Karena di dunia ini ibaratnya belajar sepertinya banyak, tapi ternyata masih seperti kita mencelupkan jari ke air, terus kita angkat jari kita masih sedikit belajarnya, secelupan ujung jari. Oke anak-anak, masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, tapi sampai kita ke subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Semangat ya anak-anak. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Nah, yang punya hewan di rumah siapa? Lalu hewannya apa? Apakah menyayangi hewan itu, memelihara hewan itu ya? Kita akan perdalam di sini. Ayo mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amati gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan. Coba, selain hewan ini, burung takur ini burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, kamu boleh cari hewan-hewan yang dilindungi negara. Misalnya ada yang nggak usah jauh-jauh di Indonesia. Hewan-hewan yang dilindungi negara kita apa saja. Kalau sudah di negara kita selesai, boleh berangkat atau menuju ke Malaysia, mencari yang ada di Malaysia. Berangkatnya bukan pergi ke sana, tapi mencari di berbagai sumber belajar. Kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan di dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, tadi sudah ketemu misalnya burung takur dahan itu bertelur apa beranak. Kalau memang bertelur, tulis di sini. Lalu kamu tadi temuannya apa? Ya. Temuannya apa yang beranak? Nah, terus ada enggak yang juga beranak dan bertelur di sini? Ya. Amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut. Ada ikan, ada kura-kura, ada ikan lumba-lumba, ada ular, ada burung, ada kucing, ada buaya,
ada burung elang, ada sapi ya. Ini boleh dimasukkan ke sini ya. Kalau emang itu termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Ada ular, ada ayam, ada kucing. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada yang ovipar, ada yang vivipar. Hewan ovipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram dengan menambahkan contoh hewan lainnya. Nah, tulislah manfaat perkembangan hewan secara ovipar dan vivipar. Kalau misalnya perkiraan kamu ovipar itu bagusnya itu manfaatnya itu bagaimana menurut kamu, itu ditulis di sini. Lalu vivipar menurut kamu manfaatnya bagaimana, tulis di sini. Sampaikanlah hasilnya kepada teman kelasmu. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Ayo membaca. Kondisi geografi di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Sebagai wadah yang menghindari persengketaan yang mungkin timbul, dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan